Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Raden Adinda Zalfa Fadilah. Kali ini saya akan menjadi moderator dari kelompok 8 yang beranggotakan Ega Regiani, Fitria Nur Auliah Kurniawati, Raden Adinda Zalfa Fadilah atau saya sendiri, dan yang terakhir ada Tia Lahera. Kali ini, kami akan memaparkan hasil diskusi kami, yaitu hasil analisis buku tematik kelas 3, tema 8. Buku tema ini berjudul Praja Muda Karana, terdiri dari 4 subtema. Subtema yang pertama, aku anggota pramuka. Subtema kedua, aku anak mandiri. Subtema ketiga, aku suka berpetualang. Dan subtema terakhir, aku suka berkarya. Pada subtema 1, yaitu aku anggota pramuka, di halaman 1, analisis kognitifnya mengenal pramuka dan mengajarkan anak menjadi mandiri. Analisis afektifnya, siswa mengenal pramuka yang membuat setiap anggota mencintai negara Indonesia dan mengajarkan anak-anak supaya mandiri. Terdapat karakter sosial dan nilai yang terkandung meliputi disiplin dengan waktu, mandiri, dan cinta tanah air. Di halaman 2, analisis kognitifnya melakukan tepuk pramuka bersama teman. Analisis afektifnya, siswa sudah menjadi anggota pramuka dan diajarkan tepuk pramuka yang akan melatih kekompakan sesama anggota. Terdapat karakter sosial dan nilai yang terkandung yaitu kekompakan dan bersahabat. Pada halaman 4, analisis kognitifnya adalah mengenal bendera pramuka dan lambangnya. Analisis afektifnya, siswa diajarkan untuk hemat, cermat, serta disiplin dan juga setiap anggota pramuka dikenalkan dengan lambang gerakan pramuka. Terdapat karakter sosial yaitu disiplin, hemat, dan cermat. Pada halaman 9, analisis kognitifnya latihan pramuka bersama teman. Analisis afektifnya, dalam latihan pramuka, siswa selalu belajar berbagai hal seperti kegiatan pramuka melalui permainan. Salah satu alat yang dapat dijadikan permainan adalah tongkat. Terdapat karakter sosial yaitu kebersamaan dan kekompakan. Pada halaman 11, analisis kognitifnya mengenal Garuda Pancasila. Afektifnya, siswa diajarkan satu persatu bagian-bagian dari burung Garuda, dan pada setiap bagian itu terdapat makna yang harus siswa terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Terdapat karakter sosial yaitu cinta tanah air, semangat dan semangat 45. Halaman 16, kognitifnya mengenal arti lagu Garuda Pancasila. Analisis afektifnya, siswa diajarkan arti dari lagu Pancasila seperti bahasanya, lambang negaranya. Dengan mengenal lambang negara akan melatih rasa cinta terhadap tanah air. Terdapat karakter sosial yaitu cinta tanah air, berjiwa patriot, dan rela berkorban. Pada halaman 18, analisis kognitifnya melakukan kegiatan upacara bersama teman. Analisis afektifnya, siswa diajarkan untuk menjadi pemimpin upacara dan memimpin upacara dengan baik sehingga menjadi contoh bagi teman-temannya. Terdapat karakter sosial yaitu disiplin. Pada halaman 24, analisis kognitifnya bermain arum jeram bersama teman. Analisis afektifnya, siswa diajarkan untuk selalu kompak dan bekerja sama bersama teman melalui permainan arum jeram ini. Terdapat karakter sosial yaitu kekompakan, bersahabat, dan kerjasama. Pada halaman 30, analisis kognitifnya membuat lambang bersama teman. Analisis afektifnya, siswa diajarkan makna dari setiap lambang negara Garuda Pancasila dan lambang pramuka. Terdapat karakter sosial yaitu kerjasama, cinta tanah air. Pada halaman 37, analisis kognitifnya mengenal lambang pramuka di setiap daerah. Analisis afektifnya, siswa diajarkan untuk mengetahui makna dari setiap simbol dalam lambang pramuka di berbagai daerah. Terdapat karakter sosial yaitu toleransi.
Pada halaman 43, analisis kognitifnya membentuk kelompok pramuka bersama teman. Analisis afektifnya, siswa diajarkan untuk berdiskusi dengan teman mengenai warna atau lambang kelompok mereka yang harus memiliki makna. Terdapat karakter sosial yaitu kerjasama. Selanjutnya pada subtema 2 dengan judul Aku Anak Mandiri. Pada halaman 3, analisis kognitifnya berlatih mandiri melalui pramuka. Analisis afektifnya, siswa diajarkan untuk memaknai lambang gerakan pramuka yang berupa tunas kelapa yang memiliki arti banyak manfaatnya. Maka, setiap anggota harus bermanfaat bagi semua orang. Karakter sosial yang terdapat pada halaman ini yaitu mandiri dan disiplin. Lalu pada halaman 64, analisis kognitifnya berlatih mengerjakan tugas secara mandiri bersama teman. Analisis afektifnya, siswa diajarkan untuk bisa mandiri melakukan kegiatan apapun, termasuk mengerjakan tugas, menyiapkan keperluan sekolah sendiri, dan merapikan kamar sendiri. Karakter sosial yang terdapat pada halaman ini yaitu saling membantu, mandiri, dan disiplin. Lalu pada halaman 71, analisis kognitifnya melakukan pekerjaan rumah. Afektifnya, siswa diajarkan agar selalu merapikan kamar sendiri, menyiapkan peralatan sekolah sendiri, rajin membantu orang tua. Terdapat karakter sosial yaitu mandiri, disiplin, dan saling membantu. Pada halaman 83, analisis kognitifnya, mandiri melaksanakan ibadah. Analisis afektifnya, siswa diajarkan untuk selalu taat beribadah, melaksanakan ibadah karena kesadaran diri, berani pergi ke tempat ibadah sendiri, serta menyiapkan perlengkapan ibadah secara mandiri. Karakter sosialnya yaitu religius dan mandiri. Lalu selanjutnya pada halaman 88. Di sini analisis kognitifnya berlatih mandiri. Analisis afektifnya, siswa diajarkan agar selalu melakukan kegiatan apapun secara mandiri, seperti membersihkan rumah dengan mandiri, belajar menjahit untuk baju pramuka sendiri, belajar memasak agar bisa membantu ibu. Karakter yang terdapat pada halaman ini yaitu karakter sosial yang berupa membantu dan mandiri. Lalu pada halaman 98, analisis kognitifnya bekerja sama dengan teman. Analisis afektifnya, siswa diajarkan untuk selalu membantu teman atau bekerja sama bersama agar pekerjaan lebih mudah dan selesai dengan cepat. Salah satunya mendirikan tenda dengan teman. Karakter sosial yang terdapat pada halaman ini yaitu bekerja sama dan saling membantu. Lalu pada halaman 102, analisis kognitifnya berbagi tugas bersama teman. Afektifnya, siswa diajarkan agar membagi tugas secara adil dan merata agar pekerjaan lebih mudah dan cepat. Karakter yang terdapat pada halaman ini yaitu saling membantu dan adil. Kemudian pada subtema 3 yang berjudul Aku Suka Berpetualang. Pada halaman 113 sampai 116. Analisis kognitifnya, siswa membaca teks mengenai petualangan. Afektifnya, siswa diajarkan mengenai bagaimana memperhatikan keselamatan saat berpetualang. Siswa juga dapat menumbuhkan sikap rukun bersama teman. Karakter sosialnya yaitu meliputi disiplin, taat aturan lalu lintas, bersahabat, dan rasa ingin tahu. Selanjutnya pada halaman 120, analisis kognitifnya, siswa berkreasi menghias gambar bus. Analisis afektifnya, siswa dapat menumbuhkan sikap yang positif. Karakter yang terdapat pada halaman ini yaitu rasa ingin tahu dan kreatif. Lalu pada halaman 121 sampai 123, analisis kognitifnya, siswa membaca teks tentang mengenal budaya Indonesia. Analisis afektifnya, siswa dapat menumbuhkan sikap menghargai perbedaan, mengenal semboyan Bhinneka Tunggal Ika, dan karakter sosial yang meliputi yaitu gemar membaca, toleransi, bersahabat, cinta damai, cinta tanah air, dan semangat kebangsaan. Pada halaman 126 sampai 128, kognitifnya, siswa mengenal permainan tradisional di Indonesia dan bermain bersama. Analisis afektifnya, siswa dapat menumbuhkan sikap rukun dan saling menghargai.
Karakter yang terdapat pada halaman ini yaitu bersahabat dan komunikatif, serta cinta damai. Lalu pada halaman 129, analisis kognitifnya, siswa membaca teks tentang bersepeda bersama teman. Afektifnya, siswa diajarkan bagaimana hidup rukun dan mentaati rambu lalu lintas. Karakternya, disiplin, bersahabat, dan komunikatif. Lalu pada halaman 130 sampai 131, analisis kognitifnya, siswa berlatih mengerjakan soal. Analisis afektifnya, siswa dapat menumbuhkan sikap taat dan mencari tahu. Lalu, karakter yang terdapat pada halaman ini yaitu bertanggung jawab. Untuk selanjutnya ada di halaman 134. Di sini analisis kognitifnya yaitu siswa melakukan kegiatan bersama orang tua. Lalu analisis afektifnya yaitu siswa dapat menumbuhkan sikap rukun dengan keluarga. Lalu untuk karakter yang terkandung di dalamnya yaitu meliputi rasa ingin tahu. Lalu selanjutnya ada di halaman 135 sampai 136. Di sini analisis kognitifnya yaitu siswa membaca teks tentang kekayaan Indonesia. Nah, analisis afektifnya itu siswa mengetahui kekayaan Indonesia seperti kekayaan laut, rumah adat, kebiasaan masyarakat, dan yang lainnya. Nah, di halaman ini terdapat karakter meliputi rasa syukur kepada Tuhan, cinta tanah air, semangat kebangsaan, damai, gemar membaca. Selanjutnya di halaman 137 sampai 138, di sini terdapat analisis kognitifnya berupa siswa berdiskusi bersama teman. Lalu untuk analisis afektifnya, siswa dapat menambah pengetahuan mengenai keragaman dan harus menjaga kekayaan laut. Terdapat karakter meliputi peduli lingkungan, berkomunikasi, serta hidup rukun. Lalu di halaman selanjutnya yaitu halaman 138 sampai 139. Di sini terdapat analisis kognitif yaitu siswa mencoba melakukan permainan jala ikan bersama. Nah, untuk analisis afektifnya ini siswa dapat menumbuhkan sikap rukun bersama teman. Lalu terdapat karakter cinta damai, bersahabat, dan komunikatif. Selanjutnya ada di halaman 139. Di sini terdapat analisis kognitif yaitu siswa membaca. Lalu afektifnya ini siswa mengenal jenis ikan yang dapat dikonsumsi dan yang bermanfaat. Lalu terdapat karakter meliputi rasa ingin tahu. Lalu di halaman selanjutnya itu 142 sampai 145. Di sini analisis kognitifnya yaitu siswa mempelajari rambu-rambu dan petunjuk arah. Lalu untuk analisis afektifnya yaitu siswa dapat menumbuhkan sikap taat rambu-rambu dan membaca petunjuk arah. Lalu untuk karakter yang terkandung meliputi disiplin, bertanggung jawab, mandiri, serta rasa ingin tahu. Nah, untuk selanjutnya ada di halaman 146 sampai 147. Nah, untuk analisis kognitifnya yaitu siswa berlatih membaca petunjuk. Nah, untuk analisis afektifnya siswa memiliki dapat melihat petunjuk masjid, pura, vihara sehingga siswa dapat menyadari adanya perbedaan agama dan tempat ibadah teman-temannya. Lalu terdapat karakter meliputi toleransi, disiplin, dan taat aturan. Lalu selanjutnya ada di halaman 152. Nah, terdapat analisis kognitifnya meliputi siswa mempelajari gambar seorang anak yang membantu seorang nenek yang menyeberang. Lalu analisis afektifnya siswa dapat menumbuhkan sikap sopan santun, saling menolong. Nah, untuk karakter sosial yang terdapat di halaman ini yaitu meliputi peduli sosial. Nah, untuk yang selanjutnya kita masuk ke subtema 4 yaitu aku suka berkarya. Nah, yang pertama ini ada di halaman 162. Untuk analisis kognitifnya, siswa membaca arah mata angin dan denah.
Untuk analisis afektifnya, siswa dapat menumbuhkan sikap rukun bersama teman dan mengenal denah. Nah, terdapat karakter meliputi gemar membaca dan kreatif. Nah, untuk halaman 164-nya terdapat analisis kognitif, siswa berlatih membuat denah. Nah, afektifnya ini siswa dapat berkarya dengan membuat denah di kelas Udin. Nah, terdapat karakter meliputi rasa ingin tahu dan kreatif. Nah, selanjutnya ini ada di halaman 166 sampai 167. Nah, untuk analisis kognitifnya ini siswa berlatih membaca denah dan menjawab soal. Analisis afektifnya siswa dapat menumbuhkan rasa ingin tahu dan mengerjakan tugas. Lalu terdapat karakter meliputi bertanggung jawab atas tugas yang diberikan dan rasa ingin tahu. Lalu selanjutnya ada di halaman 168 sampai 169. Nah, analisis kognitifnya ini siswa berkreasi membuat rumahan. Nah, untuk analisis afektifnya siswa dapat menumbuhkan sikap baik dan melakukan hal positif. Terdapat karakter meliputi kreatif dan bertanggung jawab. Di halaman 172, analisis kognitifnya siswa membaca teks tentang menjadi petugas penerima tamu. Analisis afektifnya siswa dapat menumbuhkan sikap yang baik saat menerima tugas dan terdapat karakter meliputi bertanggung jawab, disiplin, dan kerjasama. Halaman selanjutnya ada 177, analisis kognitifnya siswa mengamati sikap anak-anak SD Nusantara. Sedangkan analisis afektifnya siswa dapat menumbuhkan sikap sesuai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Siswa juga dapat bekerja sama dalam menjalankan tugas. Nah, di sini juga terdapat karakter sosialnya meliputi cinta damai, bekerja sama, dan mengamalkan nilai Pancasila. Selanjutnya halaman 179, analisis kognitifnya siswa mengenal sila ketiga dalam Pancasila. Sedangkan analisis afektifnya siswa menemukan rasa persatuan dan kerjasama dengan teman sesuai sila ketiga Pancasila. Dan juga terdapat karakter sosialnya meliputi cinta damai, toleransi, kerjasama, serta peduli sosial. Nah, selanjutnya halaman 179 sampai 181, analisis kognitifnya siswa mencoba kerjasama dalam sebuah permainan. Analisis afektifnya siswa dapat menumbuhkan sikap rukun dengan teman. Dan juga terdapat karakter sosialnya meliputi cinta damai, bersahabat, berkomunikatif, dan kerjasama. Selanjutnya halaman 182, analisis kognitifnya siswa berlatih membuat karangan sesuai gambar yang ada. Afektifnya siswa dapat menemukan sikap disiplin mengerjakan tugas, dan terdapat karakter sosial meliputi disiplin dan bertanggung jawab. Yang selanjutnya ada halaman 184, analisis kognitifnya siswa mencoba membuat gambar dan denah sekolah. Analisis afektifnya siswa dapat menumbuhkan sikap rukun dengan teman dan mempelajari bagaimana penjelajahan dapat melatih keterampilan. Terdapat karakter sosial meliputi kreatif dan peduli sosial. Yang selanjutnya halaman 189, analisis kognitifnya siswa melakukan kegiatan pramuka lintas alam. Afektifnya siswa dapat menumbuhkan sikap rukun dengan teman, mengasah keterampilan, dan mengenal lingkungan. Serta terdapat karakter sosial meliputi peduli sosial, kreatif, kerjasama. Halaman 191, kognitifnya siswa mempelajari aturan dan sikap adil di perpustakaan. Afektifnya siswa dapat menumbuhkan sikap taat aturan serta hidup rukun dan adil. Terdapat karakter sosial meliputi cinta damai, jujur, dan menghargai. Selanjutnya halaman 195, kognitifnya siswa bercerita perbuatan yang adil dan pernah dilakukan kepada keluarganya. Afektifnya siswa dapat menemukan sikap adil dan peduli dan serta kasih sayang. Terdapat karakter sosialnya meliputi saling menghargai, peduli sosial, dan cinta damai. Halaman 197, kognitifnya siswa membaca teks kegiatan amal. Afektifnya siswa dapat menumbuhkan sikap yang baik dengan beramal dengan orang lain. Terdapat karakter sosial meliputi peduli sosial, bekerja sama,
dengan teman. Nah, halaman 198, analisis kognitifnya siswa berdiskusi mengenai sikap pengamalan dari sila Pancasila. Selanjutnya halaman 204, analisis kognitifnya siswa mengenal berkarya dengan menciptakan lingkungan asri dan hijau. Afektifnya siswa dapat menunjukkan sikap baik dalam menjaga lingkungan. Terdapat karakter sosial meliputi peduli lingkungan dan hidup rukun. Halaman terakhir yaitu halaman 207, analisis kognitifnya siswa mempelajari kegiatan menjaga lingkungan. Afektifnya siswa menunjukkan sikap yang baik dalam menjaga lingkungan seperti tidak membuang sampah sembarangan, bergotong royong, menjaga kekayaan alam Indonesia. Terdapat karakter sosialnya meliputi peduli lingkungan, peduli sosial, cinta damai, dan cinta tanah air. Sekian pemaparan dari kelompok 8 mengenai analisis buku tema kelas 3, tema 8. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.